Ya, lanjut ya. Sekarang kita buat huruf V, W, X, Y, Z, dan K. Jadi kita lanjut ke huruf-huruf yang diagonal. Jadi eh, untuk secara struktur memang seperti ini ya. Huruf V itu stroke-nya itu 2, 1, 2, lalu ada serif-serif. Huruf W sama seperti huruf V, ada 1, 2, 3, 4, serif-serif. Nah di tengah ini mungkin bisa serif, cuman kalau saya tidak pakai serif karena memang terlalu menumpuk ya. Kalau misalnya dia stylenya bold, kalau ada serif di tengah begini nanti jadinya menumpuk gitu. Itu lalu X. Nah, X ini bisa seperti ini ya. Jadi satu stroke di diagonal ke kanan satu, lalu ada satu stroke ke diagonal ke kiri satu. Nah, untuk X ini sebenarnya kalau kita buat tulisan tangan kan memang paling enak udah dua stroke besar aja ya, satu, dua gitu. Cuman sebenarnya kalau di font atau di tipografi, X itu sebisa mungkin jangan dibuat jadi satu bagian untuk diagonalnya. Jadi ini satu bagian nih, satu stroke. Nah untuk yang ini nanti dibagi jadi dua part. Jadi dua bagian, satu sampai ke tengah, satu lagi dari tengah sampai ke bawah gitu. Kenapa begitu? Supaya kita nanti bisa menyeimbangkan dia si huruf ini jadi terlihat seimbang gitu. Kalau dua bagian itu biasanya terlihatnya nanti nggak seimbang. Nanti kita kita demonstrasikan di ketika kita buat di FontLab ya. Tapi pada intinya begitu. Jadi ada satu stroke besar dari atas kiri ke kanan bawah, lalu ada stroke dari atas kanan ke tengah, lalu satu stroke lagi ke bawah baru serif 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 serif. Y itu seperti huruf V, tinggal ditambah desendernya seperti ini. Nah ini nanti ujungnya bisa variasi nih, bisa melengkung atau bisa ada tambahan eh, apa eh, finial atau terminal ya. Nah huruf Z eh, dia ada horizontal ke kanan, lalu diagonal, lalu horizontal lagi. Lalu ada serifnya di ujung ya. Lalu huruf K. Nah, huruf K ini nanti ada variasi di diagonalnya ini, di pertemuan diagonalnya ini. Apa namanya? Detailnya seperti ini ya. Jadi ada kalau di serif kan memang beda ya stroke yang sebelah kiri untuk V dan yang sebelah kanan. Yang kanan itu tipis, yang kiri itu tebal. Huruf W juga jadi beda semua nih ukuran stroke-nya. Yang ini tebal, ini tipis, ini agak lebih tebal, nah ini tipis lagi gitu. Dilihat juga apa namanya si lebar. Jadi lebar huruf antara W dengan V ini beda ya. W lebih rapat, sedangkan V itu lebih lebar. Terus diperhatikan juga nanti serif ini. Serifnya kalau bisa yang bagian luar huruf itu lebih pendek daripada bagian dalam. Karena nanti ketika dia sudah di spacing kan dia agak secara default tuh jadi nggak terlalu berjarak dengan huruf yang ada di sebelahnya gitu. Terus diperhatikan juga si tebal stroke yang tipis ini yang sebelah kanan V atau sebelah kanan V ini yang bagian atas itu lebih tebal dan bagian bawahnya menipis gitu. Sama juga ini juga seperti itu. Nanti untuk ukuran kita langsung ke FontLab ya. Nah untuk X seperti itu. Jadi yang tadi saya bilang, jadi satu bagian besar diagonal, lalu ada dari sini ke tengah. Nah itu posisinya dia sebenarnya nggak nyambung nih. Yang dari sini ke sini, yang dari sini ke sini gitu. Supaya apa? Supaya nanti dia seimbang. Nanti kita bisa lihat deh, kita akan coba demonstrasikan di FontLab. Y seperti ini, tinggal tambahin aja bawahnya ya. Lalu Z seperti ini. K, nah yang saya tadi bilang dia ada variasi ya. Baik itu ada di pertemuan diagonal di sini. Jadi ini stroke-nya nyambung kalau yang ini. Nah, kalau yang ini tidak nyambung nih bisa dibuat seperti ini juga. Jadi dia langsung ke sini. Jadi bentuknya seperti itu dan agak ada potongan di sini ya. Jadi nggak nyambung. Atau mungkin bisa disambung sedikit gitu. Cuman dia lebih lebih begitu bentuknya. Nah, ada juga kayak yang model seperti ini. Iya, seperti itu ya. Jadi kita langsung aja ke FontLab.
Eh, untuk mengkontrol ini karakter di huruf di panel preview, ini saya sudah membuat seperti apa namanya, seperti pangram ya. Jadi kita bisa ngecek untuk huruf kecilnya. Nah, untuk membuat dia bisa bersandingan sebenarnya enaknya sih dibuat dulu ya karakter kontrol di kapital, cuman karena memang belum ada. Tapi kalau misalnya ada yang bingung ini kok bisa ganti-ganti, ini sebenarnya di sini saya pakai add nih. Jadi add add tuh huruf ini nih, add. Pakai add nih di sini nih. Jadi H add H, O add O, A add A, L add L, O add O, dan yang lain ya, 5 add 8, 3 add 9. Jadi di sini bisa ketika kita pakai add di panel preview, nanti ketika diseleksi huruf yang lain dia akan otomatis berubah. Jadi dengan ini kita bisa mengkontrol si huruf ini apakah sudah sesuai belum sama si huruf-huruf yang lain. Ketika disandingkan kan kita bisa lihat nih, entah dari bentuknya, dari kesesuaian ketebalannya, dari ukurannya, tingginya. Jadi kita bisa lebih cepat mengkontrolnya di ukuran kecil gitu. Itu, nah kita lanjut ya ke huruf V. Kita ambil huruf V di sini, V, W, X, Y, Z, dan huruf K ya. O, K di sini ya. Oh, ini sebenarnya nggak berurut ya. KLM, kita urutin dulu deh. A, B, C, D, E, F, G. Ini hapus dulu. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kita lanjut ke V ya. Jadi V untuk awal V kita ambil dari huruf N aja ya. N, taruh di sini. Untuk kita invert aja karena kita ambil si serifnya yang di bawah jadi di atas. Ini kita hilangkan dulu, kita turunkan. Nah, kita buat dia jadi diagonal. Seperti itu. Nah, si serif ini disamakan dulu, sesuaikan dengan X height. Serifnya kalau bisa bagian luarnya jangan terlalu panjang ya. Nah, bagian dalam oke lah segini ya. Iya, kita buat seperti itu. Nah, si stroke-nya itu, jadi bagian ini, bagian yang bawah itu, yang di vertex ini, itu harus lebih tipis dibanding yang atas. Karena dia menghindari penebalan di bagian bawah, karena dia nanti ada stroke yang menumpuk. Ini kita double ya, copy paste, kita invert, kita bikin stroke yang satu lagi. Lalu kita tipiskan. Kita lebar sedikit. Kira-kira sudah belum ya? Ya. Nah, ini mau saya bentuk jadi, taruh kita hapus dulu yang ini. Jadi kita angkat ke sini. Nah, begitu. Nah, untuk vertexnya kita buat agak diagonal ya. Nah, vertex ini bisa ada overshoot atau bisa enggak ya, tergantung bentuk. Jadi tergantung bentuk huruf. Kalau misalnya dia tipis, bagian vertexnya sebaiknya sih ada overshoot ya. Ini saya kasih overshoot 10 unit. Nah, yang tadi, jadi memang huruf V itu kecenderungannya adalah dia si bagian ini kalau di ukuran kecil, dia bagian ini biasanya terlalu tipis nih. Jadi si stroke yang ini terlihat terlalu tipis. Bagaimana dia tetap ada
secara karakter memang tetap ada tebal tipis ya, yang di sini tebal, yang di sini tipis. Nah, bagaimana caranya supaya ini nggak terlihat terlalu tipis? Nah, biasanya saya bedakan antara bagian ini, stroke yang bagian atas ini dengan yang bagian bawah. Jadi yang bawah ini kalau bisa saya buat tipis, misalnya di 45. Nah, yang atas ini agak tebal, misalnya di 56 ya. Atau ini si bagian bawah serifnya ini agak diturunkan lagi, jadi dia ada penebalan jadi di sini lebih berasa gitu kelihatannya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini juga sebisa mungkin bagian atas stroke end atau bagian atas stroke yang dekat serif ini ukurannya sama atau lebih besar sedikit dari stroke yang lurus. Kalau di sini kan 90 nih. Nah, kalau di sini kita samakan misalnya 90 ya. 91 deh. Nah, ini 91. Nah, ke bawah itu nanti lebih tipis. Jadi di sini 81, di sini 90. Nah, itu kira-kira itu ya untuk huruf V ya. Sambil dilihat lagi seimbang nggak. Biasanya kalau huruf diagonal tuh memang paling penting keseimbangannya. Jadi jangan sampai yang sebelah sini terlalu miring, jangan sampai yang sebelah sini terlalu miring ke kiri, ini ke kanan. Dan lebarnya juga diperhatikan, apakah dia terlalu rapat atau terlalu lebar. Ya, sepertinya udah oke. Sementara huruf V kita ambil dari huruf V untuk buat huruf W. Huruf W itu jangan disamakan lebar diagonalnya. Kalau bisa kita rapatkan. Yang ini kita rapatkan, dan ini saya hilangkan serifnya supaya dia nggak terlalu tebal. Ini juga kita buat lurus ya. Jadi jangan terlalu jauh nih. Kalau ini kan agak lumayan ya, 56 atasnya, bawahnya 47. Nah, kalau ini jangan terlalu jauh, walaupun memang misalnya yang sebelah sini tetap lebih tipis, cuman jangan terlalu jauh, misalnya 45 atasnya 49. Lalu kita kemudian buat yang stroke yang besar di tengah, ambil dari sini aja. Ini atas kita hapus dulu, bawahnya kita luruskan apa begini aja. Nah, kita angkat. Nah, ini biasanya saya potong di sini supaya dia bisa dikecilkan. Nah, ya sudah oke. Sekarang kita ambil dari V untuk bagian yang kanan. Bagian yang kanan ini tadi disempitkan lagi jaraknya 20 unit. Kita samakan ini dengan ini, dipaskan. Nah, ya kira-kira udah oke ya. Sambil diperhatikan di sini ya. Ini sepertinya bagian bawahnya kurang ke samping. Ini juga. Tapi sudah oke ya. Sambil diperhatikan lagi ya. Jadi memang kalau bisa seimbang gitu si ini. Nah, ukuran ini nggak perlu harus sama dengan yang sebelah kiri. Kalau misalnya ini 91, di sini 88, atau masih bisa ditipiskan lagi misalnya. Masih bisa ditipiskan lagi, ini 84. Di sini tebelin sedikit. Jadi memang kecenderungan huruf W ini dia ada penumpukan stroke ya. Jadi sebisa mungkin jangan juga terlalu ikut aja. Misalnya si stroke ini kalau misalnya memang terlihat terlalu tebal di sini, si stroke yang kiri ini nggak perlu disamain sama huruf V juga, malah ini terlalu tebal ya. Nggak perlu disamain dengan huruf V, nggak apa-apa. Misalnya ditipiskan sedikit, misalnya dia di 88, yang di bawahnya jadi ini 81, ini jadi 79 ya. Jadi masih bisa kita kecil-kecilkan sedikit gitu. Jadi dia nggak menumpuk gitu si huruf W ini, karena dia kan stroke-nya banyak ya. Itu lalu huruf X ya, kita ambil dari sini aja, X, copy, paste, ambil serifnya, kita invert, kita taruh di paling bawah, di sini di delete, kita taruh aja sini, tempel. Nah, yang saya maksud kita coba ya, kita kalau misalnya kita ambil misalnya ini, kita ambil dari sini,
Kita ambil, lalu kita luruskan nih. Kita ambil satu stroke yang tadi saya bicarakan di sketsa. Coba kalau misalnya kita kita sambung dari atas sampai bawah, kita sambung. Nah, ini misalnya kita rata tengah, ini juga rata tengah. Kalau misalnya kita lihat begini, memang dia lurus-lurus aja gitu. Tapi memang paling akan susah untuk dia membuat dia jadi seimbang nih. Soalnya emang si X ini tuh diagonalnya tuh harus kelihatan nggak terlalu miring. Ini kan masih kelihatan agak condong ke kanan nih bagian atasnya kan. Misalnya kita ini kita lebarkan ke situ sedikit misalnya. Nah, tetap masih kayak sebenarnya masih kurang ya. Jadi kurang seimbang. Jadi misalnya yang bagian atas mau kita lebih lebarkan lagi, yang bagian bawah misalnya kita lebarkan lagi gitu. Dan paling untuk bisa menyeimbangkan secara optis tuh memang harus nggak harus disambung nih yang bagian ini. Dan di beberapa typeface lain yang profesional saya juga perhatikan selalu begitu polanya. Mungkin bisa untuk beberapa typeface misalnya kayak di sans serif ya. Sans serif kan mungkin lebih simple ya. Cuman biasanya untuk X itu dipisah nih si stroke ini. Untuk dia biar kelihatan seimbang aja. Misalnya ini jadi tarik sedikit ke sini, yang ini ditarik sedikit ke sini. Nah, ketika seperti ini dia jadi lebih enak bentuknya untuk diseimbangkan gitu. Yang ini bisa kita tarik ke kanan, ini bisa kita tarik ke kiri. Nah, dia jadi lebih enak ya kelihatannya. Ini jangan terlalu tipis, kita tebalkan sedikit jadi 4:3. Ini juga sama jadi 4:3. Ya, kira-kira untuk sekarang cukup ya. Ya, kita tinggalkan dulu, kita lanjut ke Y. Y itu ambil dari V. Nah bawahnya kita tambahkan. Saya coba tambahin pakai pen dulu aja. Kita tambahin shape-nya. Bawahnya akan saya buat seperti ini. Nanti kita sambung ya. Ini harus disambung. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Ini dijadikan ada turunan ke bawah sedikit. Ya, kita lanjut. Ini saya potong sedikit biar nggak terlalu panjang. Nah, descendernya disamakan sama Q. Ini saya ambil dari sini, copy, ketika di paste dia posisinya sama. Nah, ini untuk disamakan posisi descendernya, atau misalnya lebih pendek lagi, lebih panjang ke bawah sedikit daripada posisinya Q atau P ya. Sip, udah oke. Ini kita hapus. Ini disambung ya si stroke yang ke bawah. Kita remove overlap. Nah, untuk stroke yang ini kita hapus nodes-nya biar dia sambung dari atas ke bawah. Ya, cukup ya. Cukup. Sekarang kita lanjut Z. Z kita ambil dari V atau dari sini ya, ada dari V aja deh. Copy paste, kita invert sedikit. Ini kita hapus, ini kita tambah lagi di atas. Ini hapus saja, kita tambah buat aja baru deh. Horizontal nih kita lebarkan sedikit biar nggak mengganggu. Ya. Kita buat berapa ya untuk
stroke atas coba. Kalau bisa sih jangan jauh dari O ya. O itu 6970. Misalnya kita buat di 65 ya. Nah, 6 kalau enggak 63 deh. 63. Ya. Bawah juga. Kita hapus dulu notesnya yang di sini, tempel. Ups. Tempel di sini. Iya. Ini agak dibuat seperti itu. Nah, si stroke yang di ujung sebelah kiri itu kalau bisa lebih tebal dari yang kanan ya. Kenapa? Supaya itu aja kalau di sini kan terlalu ada 2 stroke besar ya, stroke besar, stroke kecil, jadi nggak terlalu menumpuk. Jadi sebelah sini jadi menebal gitu. Kita tambah serifnya, lalu kita buat seperti ini. Ya oke ya. Ini juga. Iya, ini bisa. Serif yang bawah ini lebih besar ya daripada yang atas ya. Dan ini juga tipiskan, dan ini bisa ditebalkan sedikit untuk bagian bawah. Bisa dinaikkan lagi sedikit. Iya. Coba ukurannya 95 terlalu tebal, kita tipiskan lagi diagonalnya jadi 90 ya. Ya udah oke ya. Kayaknya udah bisa ditinggal huruf Z. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita perhatikan lagi si stroke-nya, mana yang terlalu tipis, mana yang terlalu tebal. Kayaknya X ini masih bisa ditebalkan. Kita tebalkan bagian ini tebalkan. Untuk sambungan mungkin 40, udah oke ya. Tebalkan sedikit deh. 44, ini juga 44. Nah, dia jadi nggak terlalu tipis ya. Yaitu VW XYZ lanjut ke K ya. K ambil stemnya dari H, lalu kita ambil diagonalnya dari V, dan kakinya dari mana ya? Kakinya dari sini aja nggak apa-apa. Kita copy paste, ini atasnya kita hilangkan. Nah, begitu ya. Serif di tengah kalau bisa jangan sampai menumpuk. Dan serif yang terluar jangan terlalu panjang. Ya, ini untuk pertemuan diagonalnya saya buat seperti ini ya, yang standar serif. Nah, yang bagian atas yang stroke bawah ini, yang di bagian pertemuan kalau bisa tipis, yang di bawah tebal. Misalnya saya jadikan 85 ya, 85. Gitu. Ini bisa dimundurkan sedikit. Ini bisa agak kita majukan lagi. Maju. Sambil diperhatikan di bawah sini ya. Kira-kira lebarnya sudah oke atau belum. Ini kita tebalkan lagi bagian atasnya. Ini bisa dimajukan ke sini sedikit. Tarik lagi ke atas. Ini bisa diketengahkan lagi sedikit.
Ya sementara cukup seperti ini ya, sebenarnya masih bisa tebelin sih ini ya. Kita tebalkan sedikit yang ini juga. Bagian bawahnya jangan terlalu tebal ya, kita turunin sedikit. Nah, hilangin dulu deh. Ini panjangin sedikit ke dalam. Baru kita cembungkan. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi K itu masih bisa divariasikan seperti tadi yang dibahas di sketsa. Ini bisa variasi juga bukan cuma di bagian pertemuan tapi juga di serif masih bisa variasi. Misalnya kalau ini terlalu menumpuk misalnya, ini bisa dihilangkan bagian sininya jadi tinggal yang bagian depan aja nih yang ada serif ke depannya. Tapi lihat kondisi aja, kalau misalnya dia terlalu tebal menumpuk masih bisa diatur supaya dia terlihat lebih enak lah, apalagi di ukuran kecil ya. Itu dia V, W, X, Y, Z, dan K. Kita lanjut huruf selanjutnya.